warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajer proyek yang beranggotakan saya sendiri, Afran Fisa, Muhammad Ilham Ardiansyah, dan Muhammad Irfan Afandi. Latar belakang. Kegiatan proyek tentunya melibatkan banyak sumber daya manusia. Lingkup kerja proyek yang besar dan kompleks menuntut kemampuan manajer proyek untuk mengelolanya dengan baik. Kesuksesan proyek atau berhasilnya suatu proyek adalah suatu hal yang diharapkan bisa tercapai, memperhitungkan semua persyaratan proyek dan memiliki sumber daya yang cukup agar semua kebutuhan tercukupi. Project manager atau manajer proyek sebagai pemimpin proyek diwajibkan memiliki dan memenuhi kompetensi yang diperlukan untuk menjamin terwujudnya pengelolaan proyek yang baik sehingga proyek dinyatakan berhasil. Project manager harus memiliki persyaratan, kompetensi yang dipersyaratkan, serta harus belajar berdasarkan pengalaman yang diperolehnya dalam menjalankan proyek sebelumnya agar dapat diterapkan pada proyek berikutnya atau metode kerja yang dipimpinnya saat ini. Project manager yang berpengalaman dan berkompeten akan dapat mengelola manajemen proyek dengan lebih baik untuk mencapai tujuan proyek. Kompetensi menggambarkan kombinasi rinci dari pengetahuan, kemampuan, dan karakteristik personal sebagaimana yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas organisasi secara efektif. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Yang pertama, siapakah manajer proyek itu? Yang kedua, bagaimana kriteria dari manajer proyek? Yang ketiga, apa saja skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer proyek? Yang keempat, apa sajakah tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan manajer proyek? Yang kelima, apa saja kompetensi bagi manajer proyek? Tujuan. Yang pertama, memahami tentang pengertian manajer proyek. Yang kedua, menjelaskan tentang kriteria manajer proyek. Yang ketiga, menguraikan skill atau kemampuan manajer proyek. Yang keempat, mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan manajer proyek. Yang kelima, memetakan kompetensi manajer proyek. Di sini saya akan membahas tentang pengertian manajer proyek. Kesuksesan suatu proyek itu dipengaruhi oleh sebagaimana dan siapa yang mengelolanya. Seorang manajer proyek saat ini dituntut untuk profesional melaksanakan proyek dari para investor dan pemilik proyek. Setelah manajer proyek adalah pemegang posisi kunci untuk melaksanakan proyek yang inovatif. Oleh sebab itu, pengalokasian waktu dan kebutuhan akan kreativitas dari proses yang inovatif adalah kemampuan yang sangat penting dalam diri individu manajer proyek. Hasil akhir dari proyek akan membuktikan apakah manajer proyek dapat berhasil atau tidak. Seorang project manager atau project manager adalah seorang yang ditunjuk atau ditetapkan untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian day-to-day pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi. Menurut Project Body of Knowledge with PMI tahun 2001 mengatakan bahwa manajer proyek seseorang yang bertanggung jawab dalam mengurus sebuah proyek. Menurut Rich tahun 1994, seorang manajer proyek berasal dari suatu institusi atau seorang pengusaha yang sinonim dengan pengurus, eksekutif, supervisor, dan bos. Manajer proyek adalah orang yang ditugaskan oleh organisasi untuk memimpin sebuah tim yang bertanggung jawab terhadap organisasi induk proyek sendiri dan tim yang bekerja dalam proyeknya untuk mencapai tujuan proyek. Manajer proyek adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan manajemen proyek sehari-hari untuk kepentingan organisasi. Selanjutnya ada dari kriteria manajemen proyek. Yang pertama, kriteria manajemen proyek ada inovasi dan menjaga stabilitas. Yang kedua, menetapkan gambaran dan terlibat langsung di lapangan. Yang ketiga, mendorong individu tetapi juga menekan tim. Lalu ada campur tangan atau tidak. Yang keenam, fleksibel tapi ketat. Dan yang terakhir, loyalitas tim dan loyalitas organisasi. Kepopuleran, keterampilan, dan kualitas manajemen proyek yang dicari-cari. Yang pertama adalah latar belakang teknis yang kuat, seorang manajer yang keras kepala. Yang ketiga, individu yang bersifat dewasa. Yang keempat, seseorang yang tersedia. Yang kelima, seseorang yang memiliki hubungan baik dengan para eksekutif senior. Yang keenam, seseorang yang dapat memelihara kebahagiaan di proyek. Dan yang terakhir, orang yang telah bekerja dalam beberapa departemen berbeda. Selanjutnya ada skill atau kemampuan manajer proyek. Yang pertama ada leadership. Leadership itu kemampuan seorang untuk memimpin, memotivasi, dan juga mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang bersama. Lalu yang kedua ada marketing contracting, customer relationship skill, yaitu 3 komponen keterampilan yang penting dalam dunia bisnis, yaitu marketing, contracting, dan juga customer relationship skills. Nah, lalu yang ketiga ada dari negotiating skill. Negotiating skill yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih. Nah, lalu ada communication skill. Communication skill itu kemampuan individu untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Ini tuh mencakup berbicara, terus mendengarkan, menulis, dan juga membaca, serta kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan juga pengertian yang baik. Lalu ada dari resource management and human relationship. Selanjutnya ada resource management skill, yaitu kemampuan untuk mengelola sumber daya seperti waktu, uang, tenaga kerja, atau aset lainnya dengan efisien dan efektif. Ini termasuk perencanaan, alokasi, pengawasan, dan juga pengoptimalan sumber daya tersebut. Selanjutnya ada dari technical skill. Technical skill yaitu kemampuan dan pengetahuan praktis yang kita berkaitan dengan pekerjaan atau bidang tertentu, mencakup kemampuan untuk menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, atau juga alat khusus yang diperlukan dalam pekerjaan Anda. Selanjutnya ada dari scheduling and time management skills. Scheduling and time management skill itu beberapa aspek mencakupnya. Ada perencanaan jadwal, ada pengelolaan waktu, menghindari prokrastinasi, prioritasi, dan juga mengelola gangguan. Dan yang terakhir ada dari budgeting and cost skill. Budgeting and cost skill yaitu keterampilan penganggaran dan pengendalian biaya, merujuk pada kemampuan untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola keuangan secara efisien. Yang pertama dari perencanaan anggaran, yang kedua pengendalian biaya, yang ketiga pemantauan keuangan, yang keempat pemilihan prioritas, dan yang terakhir pengelolaan utang. Manajer proyek memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dia penuhi. Antara lain, 1.
mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah yang akan timbul agar dapat diantisipasi secara dini. Yang kedua, melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, menyiapkan rencana kerja operasional proyek dibantu oleh semua koordinator proyek, meliputi aspek teknis, waktu, administrasi, maupun keuangan. Yang keempat, melaksanakan dan mengontrol operasional proyek sehingga operasi proyek dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Yang kelima, mengkomunikasikan dalam bentuk lisan maupun tertulis terkait progres dari sebuah proyek. Yang keenam, harus mengontrol proyek dan yang ditanganinya. Proyek yang ditangani harus selesai sesuai dengan budget, spesifikasi, dan juga waktu. Yang ketujuh, proyek yang ditangani harus mempunyai return atau feedback yang nyata terhadap organisasi. Yang kedelapan, manajer proyek harus taat kepada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi, sehingga dia harus mengambil keputusan dengan wewenang yang terbatas dari organisasi tersebut. Manajer proyek memiliki beberapa kompetensi dengan indikator-indikator yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Pengetahuan. Manajer proyek harus memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Yang kedua, memiliki pengalaman kerja. Yang ketiga, mampu melakukan estimasi pekerjaan. Yang keempat, mampu melakukan project organizing. Yang kelima, memiliki komunikasi yang baik. Yang keenam, siap untuk menghadapi tanggung jawab resiko. Yang ketujuh, mampu melakukan pengadaan dalam suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu skill atau pengetahuan. Manajer proyek harus mampu melakukan prediction atau forecasting. Yang kedua, manajer proyek harus mempunyai pengaruh. Yang ketiga, manajer proyek harus mampu mengambil keputusan atau bisa melakukan decision making. Yang keempat, manajer proyek harus bisa melakukan kerjasama. Yang kelima, manajer proyek harus memiliki keahlian dalam aspek teknis. Yang keenam, manajer proyek harus memiliki penguasaan IT atau ilmu teknologi yang cukup. Yang ketiga yaitu komitmen kerja. Manajer proyek harus bisa bekerja keras, memiliki kepercayaan diri yang baik, memiliki etos kerja yang baik, bersikap objektif saat berhadapan dengan suatu permasalahan, dan juga harus bisa bertanggung jawab. Dan yang terakhir, manajer proyek harus bisa memenuhi kompetensi top management, yaitu dia harus bisa melakukan manajemen dalam hal pendanaan proyek, perawatan proyek, material proyek, dan insentif proyek, sehingga semuanya berjalan dengan lancar.